Kawasaki berhasil memenangkan kejuaraan pabrikan pada hari terakhir ajang balap World SBK 2020. Kemenangan ini pun sekaligus melengkapi gelar juara dunia WSBK ke-6 yang diraih oleh Jonathan Rea. Dalam balapan T-Start Superpole yang diadakan pada pukul 11 pagi, Rea memulai start dari posisi ke-15. Ia kemudian mengakhiri balapan dengan finish di tempat ke-5. Saya tahu saya tidak akan mencetak poin besar, tetapi saya hanya berharap bahwa salah satu orang Kawasaki akan mencetak poin yang cukup untuk mempertahankan kejuaraan pabrikan, dan dengan Xavi Forest kami melakukan itu. Terima kasih banyak, dan selamat kepadanya. Ini membuktikan kami masih memiliki paket yang sangat bagus dengan Ninja ZX-10RR, ujar Rea dalam keterangan resmi Kawasaki Racing Team. Rea menambahkan motor tunggangannya merupakan terdepan di dunia yang menginspirasi kepercayaan diri. Ini benar-benar upaya tim besar musim ini. Saya tahu semua staf teknik pabrik akan sangat bangga, tambah Rea. Kenji Nagahara selaku Managing Director Kawasaki Motors Europe mengungkapkan rasa senangnya berkat kemenangan tersebut. Ia bahkan menyebutkan bahwa Rea merupakan duta yang ideal untuk merek Kawasaki. Terkait hal itu, ada satu pabrikan yang selalu mendominasi World SBK. Siapa lagi kalau bukan brand asal Jepang Kawasaki? Bukan hanya pembalap yang jadi juara, tetapi juga kemenangan tim secara keseluruhan. Terdapat beberapa motor Kawasaki memang yang digunakan di kejuaraan ini, namun yang paling moncer adalah Kawasaki ZX-10R. Inilah Kawasaki Ninja ZX-10R musim 2012 World SBK. Tom Sykes yang menjadi penunggangnya hanya mampu raih posisi kedua di klasemen akhir. Gelar SBK di tahun tersebut disandang pembalap Aprilia Max Biaggi. Kegagalan di musim 2012 nampaknya dibayar lunas oleh Tom Sykes di kejuaraan selanjutnya. Dengan Kawasaki Ninja ZX-10R, Sykes berhasil raih juara di musim 2013. Nasib kurang beruntung kembali menghampiri Tom Sykes bersama motornya Kawasaki Ninja ZX-10R. Dirinya hanya mampu berada di urutan kedua klasemen akhir World SBK. Pemuncak klasemen sekaligus juara disandang pembalap Aprilia Racing, Sylvain Guintoli. Di musim 2015, Kawasaki Ninja ZX-10R turut antarkan Jonathan Rea jadi kampiun di World SBK. Bahkan Kawasaki juga menjadi World SBK Manufacturer Champion. Kesuksesan di tahun 2015 kembali terulang di musim berikutnya, tepatnya 2016. Jonathan Rea kembali juarai World SBK bersama Kawasaki. Pabrikan asal Jepang itu juga menjadi World SBK Manufacturer Champion. Dominasi Jonathan Rea dan Kawasaki masih berlanjut di musim 2017. Gelar juara dan World SBK Manufacturer Champion masih disandang pabrikan asal Jepang ini. Bahkan pembalap kedua Kawasaki, Tom Sykes, berada di urutan ketiga klasemen akhir dengan perolehan 91 poin. Kawasaki belum bosan juara. Pabrikan asal Jepang itu kembali antarkan Jonathan Rea jadi kampiun di akhir musim dan juga raih kembali titel World SBK Manufacturer Champion. Selama 5 musim berturut-turut, kerjasama apik antara Jonathan Rea dengan Kawasaki sulit dipatahkan pabrikan atau rider lainnya. Rea berhasil menjadi kampiun di musim 2019 bersama Kawasaki Ninja ZX-10R. Kawasaki pun juga peroleh World SBK Manufacturer Champion. Meski terus menjuarai di USBK, Kawasaki menegaskan tak mau kembali ke MotoGP, setidaknya dalam waktu dekat. Hal ini kompak dinyatakan Project Leader Ninja ZX-10RR Yoshimoto Matsuda dan Kawasaki Racing Team Director yang juga insinyur senior Kawasaki Ichiro Yoda. Kawasaki memang diketahui menarik tim pabrikan mereka dari MotoGP pada akhir 2008 dan terakhir menurunkan motor di kejuaraan itu pada 2009 lewat Hayate Team bersama Marco Melandri. Setahun setelahnya mereka pun fokus menurunkan kekuatan penuh di World SBK. Di ranah Superbike, Kawasaki pun sukses besar. Mereka kompetitif di semua kelas, bahkan meraih 6 gelar dunia di kelas tertinggi, 1 lewat Tom Sykes dan 5 lewat Jonathan Rea. Bersama Rea, Kawasaki bahkan tak terkalahkan selama 5 musim terakhir. Matsuda menyebut MotoGP bukan ranah yang tepat bagi Kawasaki, mengingat regulasinya lebih rumit dibanding World SBK. Anda harus memikirkan apa yang dibutuhkan MotoGP, kemana arah teknologi menuju, dan apa yang memotivasi Anda. Usai mempertimbangkan semua, MotoGP bukan pilihan, ujarnya. Komentar Matsuda diperjelas keterangan dari Yoda yang uniknya merupakan salah satu penggagas YZR M1 milik Yamaha di MotoGP. Menurut Yoda, demi tampil kompetitif di MotoGP, sebuah pabrikan membutuhkan biaya selangit dan Kawasaki belum sanggup melakukannya. Kawasaki menegaskan tak mau kembali ke MotoGP, setidaknya dalam waktu dekat. Hal tersebut dibenarkan oleh Project Leader Ninja ZX-10RR Yoshimoto Matsuda dan Kawasaki Racing Team Director yang juga insinyur senior Kawasaki Ichiro Yoda. Kawasaki memang diketahui menarik tim pabrikan mereka dari MotoGP pada akhir 2008.
Kawasaki terakhir menurunkan motor di MotoGP pada 2009 lewat Hayate Team bersama Marco Melandri. Setahun setelahnya, Kawasaki pun fokus menurunkan kekuatan penuh di World SPK. Pada ajang balap tersebut, Kawasaki pun sukses besar. Kawasaki kompetitif di semua kelas, bahkan meraih 6 gelar dunia di kelas tertinggi. Bersama Jonathan Rea, Kawasaki bahkan tak terkalahkan selama 5 musim terakhir. Dorna Sport selaku promotor MotoGP dan World SPK dikabarkan sudah merayu-rayu Kawasaki untuk kembali ke MotoGP. Beberapa orang bilang begitu, tapi MotoGP bukanlah cara yang tepat bagi kami. Anda harus memikirkan apa yang dibutuhkan MotoGP, kemana arah teknologi menuju, dan apa yang memotivasi Anda. Usai mempertimbangkan semua, MotoGP bukan pilihan, kata Matsuda. Matsuda menyebut MotoGP bukan ranah yang tepat bagi Kawasaki, mengingat regulasinya lebih rumit dibanding World SPK. Komentar Matsuda diperjelas keterangan dari Yoda yang uniknya merupakan salah satu penggagas YZR M1 milik Yamaha di MotoGP. Menurut Yoda, demi tampil kompetitif di MotoGP, sebuah pabrikan membutuhkan biaya selangit dan Kawasaki belum sanggup melakukannya. Terkait kemenangan Kawasaki dalam menyapu bersih gelar juara selama 5 musim, nama Jonathan Rea menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini. Ia berhasil membawa sejarah baru setelah meraih gelar juara dunia WSBK yang ke-6. Meski di race pertama WSBK di sirkuit Estoril ia hanya finish di posisi 4, namun gelar juara dunia resmi diraihnya. Ia mencatatkan rekor dan sejarah baru yakni menjuarai WSBK selama 6 kali beruntun. Sejak bergabung dengan Kawasaki Racing Team pada 2015, Jonathan sama sekali tak terkalahkan. Ia memang sama sekali tak terbendung dengan para pesaingnya. Bahkan sekelas Scott Redding yang menjadi rival utamanya pun belum mampu mengalahkannya. Sejauh ini, Rea telah mengoleksi 99 kemenangan sejak menjalani debut WSBK secara penuh 2009 lalu. Rea pun punya 40 kemenangan lebih banyak dari 4 kali juara dunia WSBK, Carl Fogarty. Selama berkarir di WSBK, Rea pun telah mengoleksi 185 podium dari 302 start. Saat ini Kawasaki sendiri sejauh ini menjadi tim terkuat yang ikut kompetisi di Superbike seperti yang dikatakan oleh Chico Lorenzo. Dalam kasus Superbike, tim Kawasaki jadi yang paling kuat, memiliki anggaran 4 juta euro per musim dan timnya lah yang menang, kata Chico Lorenzo. Chico Lorenzo kemudian jelaskan perbedaan dari MotoGP dan Superbike itu sendiri jika dilihat dari rancangan sepeda motornya. Menurut Chico Lorenzo, MotoGP membutuhkan mesin motor yang merupakan rancangan dari nol yang disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berbeda dengan ajang WSBK atau World Superbike, di WSBK merupakan sebuah seri motor yang sudah ada dengan regulasi yang menyesuaikan. Sepeda motornya sangat berbeda. Dalam kasus MotoGP itu adalah sepeda motor yang dirancang dan diproduksi mulai dari lembaran kosong, dan dengan tujuan agar dapat melaju kencang sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Di sisi lain, Superbike adalah bagian dari seri sepeda motor yang sudah ada kemudian diatur bersamaan dalam sebuah regulasi. Chico Lorenzo. Di ajang WSBK sendiri, Kawasaki berhasil tampil dikdaya layaknya Repsol Honda di MotoGP. Kawasaki memiliki pembalap dominan yakni Jonathan Rea yang sudah berhasil menggondol 5 gelar juara dunia.